Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin tamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari kitab At-Tauhid Al-Muyassar, kitab tentang penjelasan akidah dan sekarang kita masuk di pembahasan tentang syirik. Sebagaimana dalam ilmu akidah penting membahas tentang tauhid, juga penting juga membahas tentang syirik. Karena syirik ini lawan dari tauhid, yang mengotori tauhid. Kalau seseorang hanya mengetahui tentang tauhid saja, tidak tahu tentang syirik bahayanya, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan itu. Maka mempelajari syirik ini termasuk kewajiban, dan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya kemusyrikan itu, kesyirikan itu ya lebih samar dari semut di atas semut kecil di kegelapan malam, ya. Apalagi kalau kita tidak mempelajarinya. Kalau kita tidak mempelajarinya, khawatir kita akan terjatuh ke dalam kemusyrikan itu. Dikatakan di dalam ayat Al-Quran surah Yusuf ayat 106, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ya. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka juga dalam keadaan syirik. Ya. Jadi ini keadaan orang-orang kafir terdahulu. Mereka disebutkan oleh para ulama bahwasanya dulu orang-orang kafir itu ketika kondisi senang mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka faida asabahumul bala akhlasu fid du'a. Ketika mereka terkena musibah, mereka mengikhlaskan dalam berdoa, dalam beribadah. Jadi ada kondisi mereka ingat sama Allah, ada kondisi lupa sama Allah. Dan mereka dikategorikan sebagai musyrik karena meminta kepada Allah pada suatu kondisi dan meminta kepada selain Allah di kondisi yang lain. Mestinya tidak demikian. Seseorang itu mestinya dia hanya meminta kepada Allah semata. Baik. Jadi karena kesyirikan itu samar,
maka kita wajib untuk mempelajarinya agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Baik, silakan. Ada yang baca? Iya Ustaz, silakan Ustaz Abu Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Asyirku ta'rifuhu wa aqsamuhu. Ta'rifu syirk lughatan huwa bima'na al-isyraku wal muqaranatu. Syar'an taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa khasa'isillahi. Aqsamu syirk al-awwal syirkun akbar wa huwa kullu syirkin laqahu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insani an dini. As-tsani syirkun, diterangkan dulu Ustaz. Dibaca dulu aja Om. Nah, syirkun asghar huwa kullu amalin qawliyin aw fi'liyin sabata syar'an itlaqu ismi syirki awil kufri alaih wa ulima min dalalati syar'i adamu khuruji sahibihi min ad-din. Al-farqu baina syirkil akbar wal asghar. Yattadhihu al-farqu min khilalil jadwalil ati. Asyirkul akbar yukhriju minal millati. Asyirkul asghar la yukhriju minal millati. Asyirkul akbar yukhalladu sahibuhu finnar. Sahibahu finnar. Asyirkul asghar la yukhalladu sahibahu fiha in dakhalaha. Asyirkul akbar yuhbitu jami'al a'mali. Asyirkul asghar la yuhbitu jami'al a'mali wa innama yuhbitu riya'ul amal alladhi khalaqahu faqat. Asyirkul akbar yubihu ad-dama wal mala. Asyirkul asghar la yubihuhuma. Baik. Sambil diterjemahin Om Ghifari. Nah, asyirku ta'rifuhu wa aqsamuhu. Syirik, definisi dan pembagiannya. Syirik, pengertian syirik secara bahasa yaitu maknanya membuat sekutu atau membandingkan. Sedangkan syarat syara'an taswiyatu ghairillah, menyamakan dengan selain Allah dengan Allah fima wa khasa'isillahi, dengan apa yang menjadi kekhususan bagi Allah. Aqsamu syirk, bagian syirik yang pertama adalah syirik akbar, yaitu syirik setiap kesyirikan yang disebutkan oleh secara syara dengan secara mutlak dan mengakibatkan seseorang itu
keluar dari agama. Kemudian yang syirku asghar huwa kullu amalin qawliyin atau fi'liyin, setiap amal baik itu ucapan atau perbuatan secara syar'i disebut dengan syirik atau kufur. Wa ulima dalalat syar'i, dan diketahui dari dalil-dalil secara syariat khuruji sahibihi minat, bahwa pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Kemudian al-farqu baina syirkil akbar wal asghar, perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Yattadihul farqu min khilalil jadwalil ati. Ini bisa dilihat dengan jelas dalam tabel berikut. Syirkul akbar yukhriju minal millati, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian yang syirik asghar la yukhriju minal millati, tidak mengeluarkan dari Islam. Kemudian yang kedua, yukhalladu sahibahu finnar, mengekalkan pelakunya di dalam neraka. La yukhalladu sahibahu fiha iddakhalaha, tidak juga mengekalkan atau mengekalkan pelakunya dan menghapus amalannya, semua amalannya. Ya. Kemudian yuhbitu jami'al a'mal, ini menghapus semua amalan. La yuhbitu jami'al a'mali, syirik yang kecil tidak menghapuskan semua amalan. Wa innama yuhbitu riya'ul amalan ladzi khalaqahu faqat, tetapi atau hanya saja yang dibatalkan atau yang dihapus itu adalah riya, amalan riya yang bercampur dengan kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya yubihud dama wal mala, ini menghalalkan darah dan harta. Kemudian yang syirik kecil la yubihuhu, itu tidak menghalalkan keduanya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Syirik definisi dan pembagiannya. Secara bahasa, syirik itu artinya membuat sekutu, membuat sesuatu yang dibarengkan, disetarakan. Ya. Jadi menjadikan sekutu, atau setara. Adapun menurut istilah di sini dikatakan menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah. Nah, ini banyak ya. Bisa patung atau malaikat atau jin dan lain-lain. Menyamakan selain Allah, apapun itu, dengan Allah. Dengan Allah pada atau di dalam perkara, di dalam
perkara yang merupakan kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah? Seperti menciptakan. Jadi ketika kita berkeyakinan ada sesuatu yang menciptakan selain Allah, nah kita sudah menyekutukan Allah. Kita percaya Allah yang menciptakan, tapi di waktu yang bersamaan kita juga percaya ada pihak lain yang menciptakan. Nah, itu kita sudah membuat tandingan. Atau misalkan mematikan, memberikan manfaat, menyembuhkan, memberikan rizki, dan lain sebagainya. Ketika kita percaya ada sesuatu selain Allah yang mampu itu semua, maka saat itulah kita sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang musyrik itu dia percaya kepada Allah. Bahkan ketika ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan dirimu, mereka jawab Allah. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Sehingga ada definisi lain dari kesyirikan ini, ya. Ada definisi lain, ya. Menyerahkan sebagian ibadah kepada Allah dan pada selain Allah. Misalnya dia sujud kepada Allah, sholat, puasa, dan lain sebagainya kepada Allah. Tapi ketika dia tertimpa kesulitan, dia berdoa atau minta kepada mayat, kepada orang mati, kepada penghuni kubur. Nah, dia sudah melakukan kemusyrikan. Terkadang di sebagian masyarakat kita yang dimaksud dengan kemusyrikan itu, atau yang dimaksud orang musyrik itu terbatas hanya orang kafir, terbatas hanya non-muslim. Jadi mereka menganggap musyrik itu ya kalau menyembah kepada patung, kalau menyembah kepada matahari dan sebagainya disebut musyrik. Mereka itu kafir, mereka menolak sama sekali kepada Allah. Hanya saja musyrik dan kafir ini selevel, mereka kekal di dalam neraka kalau tidak tobat. Jadi perlu diketahui, musyrik itu mereka percaya juga kepada Allah, tapi mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Seperti tadi di surah Yusuf, ketika mereka senang, mereka lupa dari Allah. Tapi ketika mereka terkena sesuatu yang menyedihkan, mereka mengikhlaskan kepada Allah. Dan mereka, walaupun ada masa atau ada saat mereka mengikhlaskan kepada Allah, tetap dihukumi musyrik. Karena kita menganggap ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi image di masyarakat atau pemahaman di masyarakat tentang kemusyrikan ini masih belum banyak yang mengetahui hakikat kemusyrikan. Sehingga ketika mereka minta kepada penghuni kubur atau percaya kepada benda-benda sakti, mereka tidak menganggap itu sebuah kemusyrikan. Karena yang mereka pahami, ya kemusyrikan itu kalau nyembah patung saja, nyembah matahari. Tidak, kemusyrikan itu kita percaya kepada Allah, tapi di waktu yang bersamaan kita pun
percaya kepada selain Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Dan di sini dikatakan min khosaisillah, dari kekhususan Allah. Seperti apa? Mencipta, ya, memberikan rezeki, kemudian mematikan, memberi manfaat, menolak bahaya, kemudian di antara kekhususan Allah itu zat yang disembah, dipinta, dan lain-lain. Nah, ini kekhususan Allah. Tidak boleh kita menganggap ada yang semisal dengan Allah dalam perkara-perkara ini. Makanya orang yang menyembah atau meminta kepada selain Allah itu dikatakan sebagai orang yang sesat. Waman adallu mimma yad'u min dunillah. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa meminta kepada selain Allah. Jadi ini definisi musyrik. Dan ini bisa menimpa orang beriman, orang yang Islam. Seorang muslim bisa terkena hal ini. Ketika dia yakin kepada Allah, tapi di waktu yang bersamaan juga dia yakin kepada selain Allah. Kemudian pembagian syirik, aqsam syirki, pembagian syirik. Nah, ini untuk pembagian ini dibawakan oleh para ulama untuk memudahkan. Pertama ada syirik akbar, syirik paling besar. Syirik akbar. Yang kedua ada syirik kecil. Hanya saja baik syirik besar ataupun syirik kecil, keduanya merupakan dosa besar. Ketika Nabi SAW menyebutkan urutan dosa yang paling besar, maka Nabi sebutkan adalah menyekutukan Allah. Dan tidak dibatasi, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Dan Allah tidak akan mengampuni kalau tidak ditaubati. Adapun jika seorang itu pernah melakukan syirik besar, meminta kepada selain Allah, tapi dia bertaubat sebelum mati, sebelum meninggal, maka taubatnya diterima. Jadi ayat yang menyatakan Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, maksudnya kalau tidak taubat. Adapun kalau dia taubat, maka itu berada di kehendak Allah. Dan setiap orang yang bertaubat itu Allah jamin atau Allah janjikan akan diampuni. Hanya saja seseorang itu harus waspada. Jangan melihat, wah ini syirik kecil atau ini dosa kecil. Tidak. Sekecil-kecilnya syirik itu sebesar-besar dosa. Sehingga hati-hati. Nanti insya Allah ada rincian apa saja syirik besar dan syirik kecil itu. Apa syirik besar? Syirik besar itu yaitu setiap perbuatan syirik yang syariat menamai itu syirik. Dan dia menjadi sebab keluarnya manusia dari agamanya. Jadi oleh syariat disebut itu perbuatan syirik dan dia keluar dari agama, diancam keluar dari agama. Begitupun syirik asghar, yang dimaksud syirik asghar itu setiap amalan, baik itu ucapan maupun perbuatan,
yang telah tetap secara syariat itu dinamai syirik atau kufur. Dan syirik kecil ini dilihat dari dalil-dalil syariat tidak menunjukkan seseorang itu keluar dari agama. Nanti jadi untuk membedakan ini syirik besar, ini syirik kecil, ya dilihat dari dalil dari Quran ataupun hadis yang menunjukkan hal itu. Biasanya nanti dilihat dari contoh, dari ancamannya, bentuknya. Ya. Gimana cara membedakannya? Nah, di sini dilihat al-farqu baina syirkil akbar wal asghar. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Artinya dia murtad. Secara hukum Islam dia telah keluar dari agama Islam. Ya. Dia murtad. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Contoh misalkan syirik kecil apa? Riya. Orang yang riya terhadap suatu amal, dia tidak dikategorikan sebagai orang yang keluar dari agama. Dan vonis keluar dari agama ini harus oleh para ulama, bukan oleh sembarangan. Karena nanti harus diajari dulu, ditegakkan dulu hujah kepadanya sebelum dihukumi betul-betul. Kemudian kalau syirik besar itu menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Biasanya kalau di dalam ayat diancam dengan kholidina fiha. Itu artinya kekal di dalam neraka. Menyebabkan yang melakukan perbuatan tersebut dia kekal di dalam neraka. Seperti dalam ayat misalnya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Semuanya orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu di dalam neraka jahanam kekal mereka. Ya. Kemudian kalau syirik besar melebur seluruh amal. Misalnya ada orang yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima atau kelima-limanya. Dia sholat, dia syahadat, dia sholat, dia zakat, saum, bahkan haji. Ya. Kemudian, nauzubillah, di akhir hayatnya dia meminta kepada selain Allah. Meminta kepada penghuni kubur misalkan atau kepada jin, meminta kesembuhan, meminta dilancarkan rezeki dan lain sebagainya. Terus dia tidak bertaubat, maka itu lebur seluruh amal. Amalan yang dia perbuat selama ini, selama hidupnya itu lebur. Dan ini kerugian. Ini kerugian yang nyata. Seorang itu lebur amalnya. Nanti ada penjelasannya. Kemudian adapun syirik kecil itu tidak meleburkan amal. Tidak melebur seluruh amal. Tidak meleburkan seluruh amal. Tapi dia meleburkan, ya, misalnya riya nih. Riya, misalnya riya melebur amal yang tercampur dengan, misalnya dia sholatnya
ikhlas. Zakatnya ikhlas. Saumnya juga ikhlas. Hajinya ikhlas. Giliran dia misalnya membantu orang, dia ria. Konten, tapi ria. Nah, pahala, sholat, zakat, saum, haji, dan lainnya itu masih utuh. Yang lebur itu pahala yang amal yang dia campuri dengan ria. Amalan yang dia campuri dengan ria. Jadi ini perbedaannya. Kendati pun demikian, tetap seseorang itu harus waspada terhadap kesyirikan. Coba kita lihat ya. Sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau mendapati gelar Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau masih berdoa. Masih berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku agar tidak menyembah berhala. Apalagi kita yang sangat rawan. Makanya nanti ada doa kita berlindung dari kesyirikan. Jangan disepelekan perkara kesyirikan. Karena tadi syirik itu halus, hampir nggak kelihatan. Terutama seperti riya, sum'ah, tawakal, berharap, takut, cinta. Kalau kita itu hal-hal tadi kita persembahkan kepada Allah, dan di waktu yang bersamaan kita persembahkan kepada selain Allah, saat itulah kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita mempelajari tentang akidah yang benar, jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah Subhanahu wa taala. Taib itu definisi musyrik dan pembagiannya. Taib. Di sini ada pembagian syirik besar ya. Ana coba buatkan dulu ringkasannya. Beberapa jenis syirik besar. Pertama, syirik dalam berdoa atau ibadah. Jadi kita beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Kita meminta kepada Allah juga kepada selain Allah. Kemudian syirik dalam niat. Kita beramal untuk dunia misalnya. Ini syirik. Kemudian yang ketiga, syirik dalam taat. Syirik dalam ketaatan. Maksudnya ini
seorang tokoh atau pemimpin misalnya, dia membuat syariat, menghalalkan yang diharamkan atau menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan, terus kita ikut. Nah, itu sama dengan menyekutukan Allah dalam ketaatan. Kita mentaati selain Allah. Walaupun kita tidak menyembah mereka. Tapi ketika ada seorang tokoh membuat syariat, pemuka agama, misalnya membuat syariat di luar syariat Islam, dan itu sampai menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, terus kita ikut taat kepada dia, maka kita telah syirik dalam ketaatan. Kemudian yang keempat diantaranya, syirik dalam kecintaan. Ya. Dia cinta kepada Allah, juga cinta kepada selain Allah. Yang mengalahkan kecintaannya itu melebihi kecintaan dia kepada Allah. Ya. Kemudian beberapa contoh syirik besar. Ya. Sini ada dua bentuk. Pertama yang nampak, kedua ada yang samar atau tersembunyi. Kalau yang nampak itu seperti misalnya menyembelih untuk selain Allah. Kemudian bernadar untuk selain Allah. Kemudian meminta pertolongan, perlindungan kepada selain Allah. Ini contoh yang nyata. Ada di tengah-tengah kita. Adapun yang samar atau yang tersembunyi, seperti misalnya riya, orang-orang munafik. Riyanya orang-orang munafik. Atau juga misalnya takut kepada selain Allah. Ya. Ini bukti nyatanya dan banyak lagi. Kalau kita rinci puluhan ya, nyampe 30 lah lebih tentang syirik ini. Nanti ada pembahasan rincinya di sini. Kemudian beberapa contoh syirik kecil. Misalnya di sini ada dua juga, ada yang nampak, ada yang samar. Yang nampak di sini
Misalnya seperti bersumpah dengan selain Allah. Kemudian seperti juga ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau juga ucapan seandainya tidak ada Allah dan fulan, tentu gimana gitu ya. Ini yang nampak. Ada juga yang samar, tersembunyi. Seperti apa? Ria, kemudian tatoyur, dan lain-lain ya. Ini banyak. Jadi contohnya ini banyak. Kurang lebih tadi puluhan. Insya Allah nanti kita akan bahas detailnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik. Demikian untuk pagi hari ini. Dan mohon maaf tidak ada soal jawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.